Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Icang Fitrias Lisman Saputra dengan NIM 232180025, kelas 3A Universitas Muhammadiyah Purworejo. Saya di sini akan menjelaskan tentang modul ajar, yaitu mengenal lokasi tempat tinggal atau denah lokasi tempat tinggal sebagai pemenuhan tugas perencanaan pembelajaran yang diampu oleh Ibu Tuti Anjarini, Magister Pendidikan. Selamat menyaksikan. Modul ajar yaitu mengenal lokasi tempat tinggal atau denah lokasi tempat tinggal. Yang pertama ada informasi umum. Di situ ada identitas, nama penyusun yaitu Icang Fitrias Lisman Saputra, jenjang sekolah SD Negeri Kaliharjo, Satuan Pendidikan B/3 tahun ajaran 2024, kelas 1 semester ganjil. Alokasi waktu 6 jam pembelajaran atau 6 kali 40 menit. Selanjutnya ada capaian pembelajaran, yaitu peserta didik mampu memahami dan memiliki kesadaran akan keberadaan diri dan keluarga serta lingkungan terdekatnya. Kompetensi awal, yaitu peserta didik bisa menggunakan aplikasi Google Maps untuk menentukan lokasi. Yang kedua, peserta didik telah mengetahui letak Indonesia secara astronomis dan geografis. Selanjutnya, profil pelajar Pancasila. Yang pertama, gotong royong. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bernalar kritis, di mana di bagian gotong royong yaitu peserta didik menyelaraskan tindakan sendiri dengan tindakan orang lain untuk melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan kelompok, seperti memberikan semangat pada orang lain untuk bekerja efektif dan mencapai tujuan bersama. Yang kedua, peserta didik mendemonstrasikan kegiatan berkelompok. Di bagian berkebinekaan global yaitu mampu untuk mempertahankan jati diri bangsa, yaitu budaya luhur, kearifan lokal dan identitasnya, serta mempunyai pemikiran yang terbuka untuk berinteraksi dengan budaya yang berbeda. Selanjutnya, melakukan aktivitas pembelajaran dengan kelompok yang anggotanya heterogen atau bermacam-macam, yaitu menghargai prestasi temannya dan saling menghargai dan menghormati budaya temannya. Yang ketiga, bernalar kritis, di mana peserta didik dapat memahami secara objektif dalam memproses informasi, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Serta yang terakhir adalah kreatif, di mana peserta didik mampu memberi ide atau gagasan karya dalam mengerjakan tugas kelompok, menghasilkan gagasan yang orisinal dan menghasilkan karya serta tindakan yang orisinal. Selanjutnya di bagian sarana dan prasarana, satu ada proyektor, PPT materi, dan alat tulis. Selanjutnya ada target peserta didik atau peserta, yaitu peserta didik reguler tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Adapun model pembelajaran yang digunakan adalah pembelajaran tatap muka atau PTM, seperti itu. Selanjutnya adalah materi ajar dan aktivitas, yaitu di pertemuan 1 yaitu tentang lokasi, pertemuan 2 kondisi wilayah Indonesia, dan pertemuan 3 yang terakhir yaitu pemahaman lokasi melalui peta. Selanjutnya nomor kedua di bagian komponen inti, yaitu ada tujuan pembelajaran, di mana peserta didik mampu menjelaskan interaksi antar wilayah secara berkelompok. Yang selanjutnya adalah pemahaman bermakna, yaitu lokasi merupakan letak objek di permukaan bumi. Yang kedua, letak geografis Indonesia, yaitu terletak di antara dua benua, yaitu dua benua Asia dan Hindia, serta dua samudra, yaitu Pasifik dan Hindia. Ketiga, peta merupakan gambaran permukaan bumi yang diperkecil dalam bidang datar menggunakan skala tertentu. Selanjutnya adalah pertanyaan pemantik, ada 3, yaitu yang pertama adalah apakah ada yang tahu apa yang dimaksud dengan lokasi secara relatif. Yang kedua adalah apakah ada yang tahu apa yang dimaksud dengan lokasi absolut.
Yang ketiga, apa yang menyebabkan negara Indonesia kaya akan flora dan fauna? Selanjutnya di bagian asesmen ada dua asesmen, yaitu formatif dan sumatif. Di mana asesmen formatif yaitu sikap profil pelajar Pancasila berupa observasi, rubrik penilaian diskusi. Yang kedua asesmen sumatif yaitu tertulis berupa pertama lembar aktivitas 4 letak absolut dan letak relatif, yaitu dilakukan secara berkelompok. Yang kedua lembar aktivitas 5 peluang dan tantangan letak geografis, serta lembar aktivitas 6 peta kota Bantul. Yang diangkat di sini adalah kota Bantul, yaitu ini aktivitas secara kelompok. Selanjutnya adalah pengayaan dan remedial. Di bagian pengayaan yaitu pengayaan diberikan kepada siswa yang memiliki capaian pembelajaran melebihi rata-rata, yaitu di atasnya berarti. Di pertemuan pertama peserta didik menggunakan aplikasi Tmap menentukan lokasi absolut dan lokasi relatif tempat-tempat yang disebutkan oleh guru. Selanjutnya di pertemuan kedua yaitu peserta didik membuat gambar denah dari rumah menuju sekolah dengan memperhatikan komponen peta yang dapat dimasukkan dalam gambar tersebut. Kedua yaitu bagian remedial. Remedial dilaksanakan untuk peserta didik yang belum memahami materi sejarah keluarga atau capaian pembelajaran kurang dari rata-rata kelas. Kegiatan remedial dilakukan dengan mengulang materi pembelajaran apabila peserta didik belum memahami dari materi. Remedial dapat dilakukan antara lain sebagai berikut. 1. Memberikan bimbingan di luar jam pembelajaran tatap muka bagi peserta didik yang belum tuntas. Yang kedua, memberikan penugasan kepada peserta didik yang belum tuntas. Yang ketiga, memberikan kesempatan untuk tes perbaikan. Baik, selanjutnya adalah refleksi siswa dan guru. Yang pertama, refleksi guru. Guru melakukan refleksi diri hasil refleksi siswa dan memperbaiki segala kekurangannya pada pertemuan selanjutnya. Yang terdiri dari ada 6, yaitu yang pertama, apakah proses pembelajaran menghadapi kendala? Yang kedua, bagaimana cara Anda untuk mengatasi kendala tersebut agar tidak terjadi pada pertemuan-pertemuan yang akan datang? Yang ketiga, kegiatan pembelajaran masa mana yang paling cocok dengan peserta didik dengan menyertakan buktinya. Yang keempat, apakah ada peserta didik yang menunjukkan kemampuan di luar ekspektasi? Yang kelima, yaitu perbaikan apa yang dapat dilakukan pada bab-bab selanjutnya atau tahun ajaran yang akan datang. Yang terakhir, apa saja yang dipelajari peserta didik sepanjang pembelajaran pada bab ini. Selanjutnya adalah refleksi siswa. Yang pertama, di pertemuan pertama yaitu menggunakan teknik refleksi PNM plus minus menarik, yaitu peserta didik menulis. Yang pertama adalah 2 hal yang baru yang ia pelajari, ini sebagai plus. Yang kedua yaitu 2 hal yang belum ia mengerti, yaitu sebagai negatif. Yang ketiga 2 hal yang menarik yang dilakukan pada hari ini, kita ambil yaitu yang menarik. Selanjutnya di pertemuan kedua yaitu refleksi dilakukan dengan menggunakan teknik 3-2-1, yaitu dengan menggunakan kata-kata sendiri. Peserta didik menuliskan 3 hal yang mereka pelajari, 2 hal yang dianggap menarik, 1 pertanyaan mereka memiliki tentang pembelajaran hari ini. Yang selanjutnya adalah di pertemuan ketiga yaitu peserta didik dengan menjawab beberapa pertanyaan refleksi seperti berikut. Yang pertama, apakah aku sudah melakukan pembelajaran secara bertanggung jawab? Yang kedua, apakah aku sudah mengumpulkan tugas secara tepat waktu? Yang ketiga, apakah aku sudah mencantumkan sumber referensi dalam hasil karyaku? Dan yang terakhir, apakah aku sudah mampu berkolaborasi dengan baik bersama teman-temanku? Jadi ada 3, yaitu di pertemuan pertama yaitu ada refleksi PNM, pertemuan kedua ada 3-2-1, di pertemuan ketiga itu dengan refleksi beberapa pertanyaan seperti itu. Selanjutnya di bagian lampiran yaitu LKPD, lembar kerja peserta didik. Seperti pada gambar 3.1 ada lembar
Aktivitas 4 letak absolut dan letak relatif, yaitu aktivitas secara berkelompok. Selanjutnya di yang kedua adalah di 3.2 ada lembar aktivitas 5 peluang dan tantangan letak geografis, ini aktivitas kelompok. Adapun pertanyaan-pertanyaan bisa dibaca seperti di lembar kegiatannya. Di lembar aktivitas 6 di 3.3 yaitu ada peta kota Bantul, ini dilakukan secara kelompok juga. Ada beberapa pertanyaan hampir sama dengan lembar aktivitas 3.1 dan 3.2. Selanjutnya adalah rubrik atau lembar penilaian atau observasi sikap, di mana lembar penilaian observasi sikap meliputi hari, tanggal, materi, observer, nama lengkap siapa, aspek yang diamati ada beberapa macam, terus dijumlahkan seperti itu. Selanjutnya di rubrik penilaian ada 5 aspek, yaitu seperti kehadiran, mendapatkan skor 3 jika hadir tepat waktu pada saat proses belajar, terus kedua terlambat, terus 1 tidak masuk karena izin atau sakit. Yang kedua bernalar kritis, mendapatkan skor 3 jika sering bertanya dan memberi pendapat, skor 2 jika pernah bertanya dan memberi pendapat, dan 1 tidak pernah bertanya dan memberi pendapat. Yang ketiga bekerja sama dengan kelompok, yaitu mendapatkan skor 3 jika aktif, kurang aktif 2 dan tidak aktif 1. Mandiri dan kreatif mendapatkan skor 3 jika bertanggung jawab dan kreatif, 2 jika bertanggung jawab. Mendapatkan skor 2 jika tugas individu, 1 kurang bertanggung jawab. Di bagian 5 kemampuan berkomunikasi jika mendapatkan 3 cakap, 2 kurang cakap dan 1 tidak cakap. Selanjutnya ada lembar penilaian tugas kelompok, di mana ada ketetapan waktu dengan bobot 10%, bahasa bobot 20%, isinya 60%, terus kerapian pekerjaan 10% dengan jumlah 100%. Untuk mendapatkan nilai yaitu skor dikali bobot dibagi 5. Selanjutnya ada glosarium, yaitu terkait kata-kata agak asing, ada absolut, astronomis, geografis, geologis, peta, karyografi, legenda, relatif, simbolis, peta, tematik. Adapun daftar pustaka yaitu ada Banwati Eva Serion 2013, ada Daljoni 2014, ada Kemendikbud 2021, ada tautan peta digital Google Map, ada video lagu Indonesia Raya, Indonesia Pusaka ciptaan Ismail Marzuki. Dikutip dari wikipedia.wiki dan indonesia.go.id. Kepala Sekolah Sony Lisman SPD MM NIP 1968 0507 200502 1001. Guru mata pelajaran Icang Fitrias Lisman SPD NIP 197602 102006041016 Purworejo 1 Januari 2025. Sekian penjelasan mengenai modul ajar tentang denah lokasi tempat tinggal. Saya Icang Fitrias Lisman Saputra pamit undur diri. Apabila saya dalam menjelaskan banyak kata-kata yang kurang berkenan, atas nama pribadi saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhir kalam, wallahumma fiq illa aqwa min thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.